Oke, selamat malam teman-teman sekalian yang sudah hadir pada malam ini. Salam jumpa buat kita semua. Hari ini Senin pukul 19.30. Kita akan melanjutkan webinar kita untuk tema Ichimoku yang seri kedua. Bersama saya Adi Pangestu, edukator dari Hot Forex Indonesia. Sebelumnya saya ingatkan kembali dengan tidak jemu-jemunya bahwa forex itu kita selalu berhadapan dengan resiko. Oleh karena itu, sebelum melakukan transaksi, sebaiknya melakukan perhitungan dan kalkulasi yang baik, toleransi resiko yang sanggup kita terima masing-masing per satu kali trade atau persentasi dari kerugian yang siap kita terima sudah harus berada di dalam catatan kita. Oke, teman-teman sekalian, saya kembali untuk mengingatkan dari webinar sebelumnya. Nanti kalau suara saya atau apa gitu ya kurang jelas, nanti tolong saya dikasih tahu ya supaya uh, tidak terganggu atau saya kebanyakan ngomong nanti malah nggak terima. Oke, jadi saya buat rangkuman kemarin untuk menyegarkan ingatan kita kembali sebelum kita masuk ke materi yang lanjutan ini. Oke ya, ini saya buat rangkumannya ya. Jadi bagi teman-teman yang baru ngikut, ini ada rangkumannya sebentar, tidak pakai lama. Hanya untuk memberikan penyegaran. Yang pertama adalah kita berbicara tentang Ichimoku. Ini ada 5 elemen ya, 5 elemen. Yang pertama adalah Tenkan-sen. Menggunakan periode waktu 9 seperti halnya dengan MA, layaknya fungsinya seperti dengan MA, tetapi dia bukan menggunakan harga penutupan atau harga pembukaan, tetapi dia menggunakan harga tertinggi dan harga terendah yang dibagi dua untuk 9 periode. Oke, jadi fungsi dari Tenkan-sen ini adalah apabila dia mendaftar, artinya pasar sedang sideways, sedang flat ya, kalau mendaftar. Kemudian kalau Tenkan-sen menuki ke atas, artinya volatilitasnya kuat untuk tren bullish ya, untuk tren bullish. Kebalikannya kalau dia menujam ke bawah, itu artinya trennya lagi bearish. Nah, itu adalah dari periode 9. Jadi berbeda dengan MA pada umumnya yang lebih sensitif, tetapi ini memang dia tidak terlalu sensitif karena dia menggunakan harga tertinggi dan terendah, tetapi dia cukup bagus untuk menentukan suatu tren, gitu ya. Kemudian selanjutnya Tenkan-sen ini selain dia agak sensitif terhadap
perubahan harga karena dia menggunakan periode 9, biasanya dia mewakili momentum awal. Mewakili momentum awal. Kemudian dapat digunakan sebagai konfirmasi suatu perubahan tren tentunya. Tetapi harus kita lihat biasanya pada crossingan dengan Kijun Sen di sini ya. Yang merah ini adalah Tenkan Sen, yang biru ini adalah Kijun Sen. Oke. Jadi biasanya harga itu bermain di antara dua garis ini, dua MA ini, bolak-balik ya. Kalau dia terjadi ripple, terjadi repair harga yang membentuk, repair itu maksud saya itu riak kecil ya. Kalau di dalam tren itu kan ada tren besar ya, tren besar, kemudian secondary trend, kemudian mikro trend. Di dalam tren mikro itu juga terdapat riak harga, ripple ya, namanya ripple. Riak-riak harga. Biasanya harga itu bermain antara dari MA merah ini ke MA biru ini, bolak-balik ya. Waktu kondisi turun maupun kondisi naik. Oke, jadi jika harga bergerak melewati Tenkan Sen di arah tren dalam arah pantulan itu menegaskan kelanjutan tren. Maksudnya kalau harga sudah motong ke bawah ke MA merah, kemudian dia mantul balik ke MA merah lagi, tetapi kondisinya berada di atas Kijun Sen yang warna biru, di mana warna biru ini periodenya adalah 26, 9, dan 26. Kemarin kalau saya nggak salah, saya ada jelaskan bahwa ini cara kerjanya hampir sama dengan MACD sebenarnya. Di mana MACD kita juga memakai periode 9, 12, dan 26 ya. Cuma ya kalau yang itu biasanya menggunakan MA standar ya pada umumnya. Sedangkan ini berbeda sedikit, tetapi memiliki fungsi yang ya sama lah ya, namanya indikator ya. Oke, penting untuk memperhatikan cross Tenkan Sen dan Kijun Sen ya, crossingnya ya. Kalau yang Kijun Sen ini dipotong sama Tenkan Sen, ini crossingan ya, itu penting sekali karena ini menunjukkan crossing, baik dia golden cross ke maupun dead cross, jadi penting ya karena ini merupakan cikal bakal penunjukan signal di sini. Ini penunjukan signal, biasa perpotongannya. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam signal entry-nya ya, signal entry dan signal keluarnya. Oke, ini yang pertama tadi adalah elemen yang pertama, elemen tentang Tenkan Sen. Sekarang kita masuk ke rangkuman dari Kijun Sen. Kenapa saya buat rangkuman? Supaya kita menyegarkan apa yang saya sampaikan minggu lalu. Karena saya kalau untuk model indikator dengan nama yang cukup aneh, tidak terlalu familiar buat kita, ini kita gampang lupa ya. Karena ini indikator yang cukup ribet gitu. Kemudian ini adalah Kijun Sen, di mana dia juga mengambil harga tertinggi dan terendah dibagi dua, tetapi dia menggunakan periode 26. Oke, dia menggunakan periode 26. Sama seperti MACD yang saya katakan tadi juga menggunakan periode 26. Sedikit berbeda dengan apa? Sedikit berbeda dengan setelan Ichimoku yang digunakan orang Barat. Jadi kita menggunakan setelan yang memang digagas oleh penciptanya ya. Jadi kita menggunakan yang asli nih. Oke, jadi saat Kijun Sen yang warna biru KS ini, kalau dia mendatar ini biasa dia menunjukkan tingkat support resisten yang kuat. Saat mendatar seperti ini ya. Ini yang warna biru ya, kita cerita yang warna biru, yang Kijun Sen.
Kijunsen berperilaku sebagai pendukung yang sangat kuat atau level resistensi, sehingga ini adalah alat yang sangat penting untuk perubahan tren. Jadi untuk perubahan tren di sini sendiri mengacu pada periode waktu yang kita gunakan. Oke. Jadi kalau perubahan tren yang kita gunakan pada time frame kecil, tentunya perubahan tren itu hanya bersifat sebagai tren minor ya, bukan tren besarnya. Tapi kalau kita gunakan pada periode yang besar, maka ini bisa memberikan identifikasi perubahan tren besarnya. Tergantung dari periode yang kita gunakan. Kemudian jika harga memotong ke atas, ini adalah tanda bullish. Jika memotong ke bawah, ini adalah tanda bearish. Pemotongan harga itu adalah tentang bagaimana Kijunsen ini memotong candlestick-nya ya. Oke, misalnya kalau Kijunsen-nya ini dipotong oleh candlestick, nah itu tandanya bullish. Ya seperti itulah ya. Kemudian jika harga memotong ke atas, ini adalah tanda bullish. Jika harga memotong ke bawah itu tanda bearish. Cross bullish bisa terjadi di atas Kumo. Nah, nanti kita akan cerita Kumonya ya. Ini adalah awan ya, Kumo. Kemudian kalau dia di tengah-tengah Kumo itu menandakan tanda netral, atau di bawah Kumo itu menandakan tanda yang lemah. Nanti kita akan bahas lebih dalam di materi pokoknya ya tentang Kumo, karena kita akan membicarakan pondasi dari indikator ini. Selanjutnya, jarak antara harga dan Kijunsen yang warna biru ini bisa sangat jauh, seolah-olah harga meninggalkan Kijunsen. Jadi ini bisa jauh ya, harga itu bisa meninggalkan jauh ke atas atau jauh ke bawah. Jadi karena dia menggunakan periode 26 ya, jadi akan seperti dia melepaskan diri. Harga melepaskan diri dari indikator yang warna biru ini, Kijunsen ini. Dia bisa selisihnya sangat jauh sekali. Jadi perlu perhatikan bahwa bukan pertanda tren berubah, tetapi hanya pantulan. Dan setelah harmoni Kijunsen dan harga dipulihkan, mereka biasanya bergerak di arah tren lagi. Oke, selanjutnya Kospan ya, kita di ini mundur ke belakang, bukan maju ke depan. Jadi dia mundurnya ke 26 belakang, ditarik shift-nya ke belakang 26. Jadi agak berbeda dengan yang ini, yang Kumonya nanti ya. Kumonya itu ditarik ke depan 26, yang hijau ini Cikospan, ini adalah elemen ketiga, itu ditarik ke belakang 26. Ya, kelihatannya selalu tertinggal. Jadi dia berfungsi sebagai tingkat support resisten nantinya. Fungsi dari harga penutupan yang digeser 26 periode bertujuan untuk melihat kekuatan momentum dan tren. Biasanya dia motong ya. Kalau dia motong harga, motong dari candlestick ini biasanya bisa menunjukkan tren panjang biasanya. Jadi bertujuan nanti biasanya untuk mempetakan tingkat support resistennya. Dari titik terujung ini bisa ditarik garis dan nanti bisa dijadikan tingkat support resisten. Nanti ke dalam MetaTrader saya jelaskan lebih rinci ya. Oke, jadi jika Cikospan melewati harga seperti ini, hari ini Cikospan warna hijau melewati harga candlestick itu bisa dihitung sebagai tanda bullish, ataupun kalau dia motongnya ke bawah itu bisa menandakan tanda bearish. Tapi ingat ya, ini periodenya ditarik mundur ke 26 belakang. Oke. Jadi sepertinya seperti kita menarik gelang karet jadinya. Ditarik satu ke belakang, satu ke depan gitu ya. Ditarik ke belakang 26 kayak kita pegang gelang karet
Kita tarik satu sisi ke belakang, satu sisi ke depan. Seperti itu. Kemudian Cikospan di atas KS, artinya kalau Cikospan ini yang warna hijau itu berada di atas garis biru, ataupun di bawah, karena Kinjunsen berfungsi kuat sebagai support resisten, biasanya menunjukkan perubahan tren yang panjang pada umumnya ya, akan panjang sekali nanti. Sangat umum bahwa Cikospan memantul di Kinjunsen sebelum pergerakan besar terjadi. Nah, anggaplah ini adalah pergerakan besar ya. Ketika dia sudah memotong, acap kali bahwa Cikospan yang warna hijau itu nanti mantul lagi di daerah warna biru. Di MA warna biru nanti dia motong lagi ke atas, itu menandakan tren panjang. Trennya sangat panjang nanti. Oke, kemudian yaitu Sekospan ada Sekospan B itu akan membentuk kumo, akan menghasilkan kumo atau menghasilkan awan. Oke, jadi ini perhitungannya dimajukan seperti yang saya bilang, 26 dimaju ke depan, baik yang span A maupun span B, di mana formulanya di sini adalah Tenkan-sen ditambah Kinjunsen dibagi 2. Oke, kemudian shift-nya dimajukan ke depan 26 periode. Kemudian untuk Senkospan B ini juga sama, cuma periodenya ditarik lebih panjang lagi dikali 2, yaitu 26 dikali 2 menghasilkan 52 periode. Makanya dia perpotongan akan membentuk awan di sini. Oke, itu adalah rangkumannya dari apa yang kita sharingkan pada pekan yang lalu. Nah, sekarang kita akan membahas fondasi dari indikator ini, karena ini adalah fondasi sesungguhnya, terlepas daripada MA yang dia gunakan. Oke. Nah, di antara dua elemen terakhir yang kita bahas, yaitu Senkospan A dan Senkospan B, ini akan membentuk kumo. Kumo ini adalah awan ya, dalam bahasa Jepang ini adalah awan. Kumo biasanya disebut juga dengan Ichimoku Cloud, atau awan lah ya bahasa Inggrisnya ya. Jadi ini merupakan fondasi dari indikator ini. Oke, di mana kegunaannya ini adalah untuk memberikan signal. Nanti dia akan tuh memberikan signal untuk konfirmasi entry yang kuat, yang lemah, atau yang netral, yang biasa-biasa, yang diberikan oleh kelima elemen-elemen yang dibahas tadi. Oke, jadi dia memberikan signal konfirmasi untuk entry, juga berfungsi sebagai support resisten, juga penunjuk tren, juga menunjukkan volatilitas. Nanti ada awannya yang tebal atau awannya yang tipis, layaknya seperti Bollinger Band nantinya. Selanjutnya, selain daripada fungsinya sebagai support resisten, dia seolah-olah barang ini, kumo ini berfungsi sebagai kompas. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, sebagai kompas. Jadi apabila candlestick-nya berada di atas kumo, itu biasa menandakan bahwa trennya adalah tren bullish. Jadi apabila candlestick-nya di bawah kumo, itu menandakan bearish ya. Tetapi kalau candle-nya berada di atas kumo, itu menandakan bullish. Jadi lihat kondisi dari candlestick-nya. Kalau candlestick-nya di bawah awan ya hujan turun gitu. Tapi kalau candlestick-nya di atas awan ini cerah. Oke, jadi ini sebagai petunjuk tren. Nah, bagaimana kalau candlestick-nya di tengah-tengah kumo? Candlestick-nya di tengah-tengah kumo.
Jadi kalau candlestick-nya di tengah-tengah Kumo itu tidak memberikan informasi bahwa dia sideways ya. Jadi kebanyakan orang beranggap bahwa kalau candlestick-nya di dalam Kumo itu tandanya sideways. Tidak. Kalau candlestick-nya di dalam Kumo itu hanya memberikan suatu informasi bahwa pasarnya sedang tidak jelas. Mau ke atas atau mau ke bawah. Tetapi dia bukan sideways ya. Ini perlu dicatat ya, kalau harganya di dalam awan itu tidak menandakan dia sideways, tetapi menandakan bahwa dia memberikan satu indikasi bahwa pasarnya tidak jelas mau kemana, ke atas atau ke bawah. Jadi bukan sideways ya. Itu yang harus kita ingat. Nah, selanjutnya tingkat dari ketebalan dari awan ini juga memiliki fungsi, yaitu fungsi dari volatilitas pasar. Jadi fungsinya adalah untuk melihat volatilitas pasar. Nah, seperti saya bilang, ini prinsipnya hampir sama dengan Bollinger Band. Di mana kalau Bollinger Band itu kan, yang setahu kita itu kalau dia menyempit, Bollinger Band itu kan kayak botol ya, kayak botol kecap gitu. Jadi kalau dia menyempit biasanya menandakan bahwa volatilitasnya itu sepi. Sebaliknya bila Bollinger Band itu melebar kan biasanya menandakan pasarnya ramai sekali di situ. Jadi sama halnya di sini, kalau misalnya kalau awannya tebal itu menandakan volatilitasnya besar. Tapi kalau awannya tipis biasa menandakan pasarnya sepi. Tipis-tipis gitu ya. Nah, sebaliknya misalnya kalau awannya ini tebal, ini biasanya menjadi tanda kalau pasar itu ramai dan menandakan bahwa likuiditasnya itu tinggi, sehingga apa ya, bagi pemain besar untuk masuk pasar, untuk mengintervensi pasar itu menjadi sangat terbatas karena sangat liquid ya. Sangat liquid berarti biasanya menandakan trennya sudah berjalan, di mana kalau tren sudah berjalan biasanya para pemain besar sudah tidak masuk pasar. Nanti saya jelaskan ya. Harga tren yang lagi berjalan biasanya pemain besar sudah jarang sekali untuk masuk pasar karena dia sudah menggiring harga, menggiring opini dari para spekulan untuk mengikuti apa yang sudah mereka kerjakan sebelumnya. Artinya para pemain besar sudah masuk pasar sebelumnya. Selanjutnya para spekulan dan para peserta yang mengikuti arah tren yang sudah dia bentuk di situ. Jadi bagi mereka untuk intervensi pasar, dia tidak melakukannya sampai pas area dan di situ. Mereka melakukan intervensi pada umumnya, di mana pasar sudah sepi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang signal ya. Nah, kita akan signal entry-nya untuk jual maupun beli. Di sini ada 3 kategori ya. Ada 3 kategori, yaitu yang perlu diperhatikan seperti yang saya jelaskan dari awal bahwa kita perlu memperhatikan perpotongan antara Tenkan Sen dan Kijun Sen. Kita perlu memperhatikan indikator yang warna merah dan warna biru. Nah, ketika terjadi perpotongan seperti ini, ketika terjadi perpotongan seperti ini dan kondisinya berada di atas awan, kondisinya berada di atas awan, nah ini biasanya menandakan signal beli yang kuat. Signal beli yang kuat. Sama ketika perpotongan terjadi di bawah awan atau dead cross-nya. Nah, teman-teman bisa perhatikan dari Sengkospan ini kondisinya sudah berada di bawah, harganya berada di bawah, kemudian candle-nya berada di bawah awan, kemudian
perpotongan Kijun-sen dan Tenkan-sen ini juga berada di bawah awan, jadi dia diapit oleh Cikospan dan oleh awan. Itu biasanya seperti aliran sungai, membentuk celah sungai di sini dan terjadi perpotongan. Ini menandakan signal yang kuat. Nah, itu yang pertama ya. Bisa dilihat dengan jelas ya. Cukup jelas ya ini ya. Ini adalah signal yang kuat. Kemudian yang kedua, ini adalah signal beli dan signal jual yang lemah. Signal jual dan signal beli yang lemah. Kalau kita perhatikan di sini, perpotongan dari Kijun-sen maupun Tenkan-sen di sini, atau dengan Cikospan, kondisinya itu berada di bawah awan. Perpotongan ini berada di bawah awan. Maka ini dikatakan sebagai signal beli yang lemah. Teman-teman perhatikan di sini perpotongannya terjadi di atas awan, tapi perpotongannya untuk ke bawah. Itu menandakan signal jual yang lemah. Karena perpotongan ini berada di atas awan untuk signal selnya. Jadi ini dikatakan sebagai signal sel yang lemah. Kalau perpotongan golden cross-nya di sini, perpotongannya di bawah awan, tapi perpotongannya golden cross. Ini juga menandakan signal beli yang lemah. Oke, jadi dia tidak membentuk saluran ya seperti yang tadi. Nah, ini adalah kondisi yang lemah, signal yang lemah. Tapi bukan berarti bahwa ini tidak boleh entry, tetapi dengan pakem-pakem pemahaman terhadap price action-nya nanti. Bisa nanti saya jelaskan lebih rinci. Kemudian signal yang netral. Nah, teman-teman bisa melihat di sini signal yang netral. Di sini ada signal beli, perpotongannya berada di dalam perpotongan dari Tenkan-sen dan Kijun-sen ini berada di dalam awan. Ini adalah netral. Oke. Perpotongan membentuk netral dan akhirnya dia membentuk satu saluran sungai ke atas. Sama yang di sini juga perpotongannya di dalam awan. Oke, perpotongannya di dalam awan kita lihat di sini dari Cikospannya itu juga nanti membentuk sungai ke bawah. Nah, ini adalah signal jual dan signal beli yang netral. Oke, teman-teman, dari fungsinya dari secara umum dari Ichimoku ini adalah kita perlu mengetahui di mana perpotongan terjadi antara Tenkan-sen dan Kijun-sen. Oke, itu untuk moving across-nya ya, itu Tenkan-sen yang warna merah sama yang warna biru perpotongannya, juga perpotongan dari Kumo, yaitu Sengkospan A dan Sengkospan B itu kan membentuk perubahan awan ya. Kemudian untuk momentum di sini adalah kita lebih memperhatikan dari Cikospannya dan Tenkan-sennya. Jadi warna biru sama warna hijau itu adalah untuk melihat momentumnya. Kemudian untuk support resisten maupun apa lebih cenderung kepada kita perhatikan dari awannya dan Cikospan dan Kijun-sen itu. Oke, jadi sekarang kita ke materinya sudah selesai, kita ke chatnya ya. Ada yang punya posisi di mana di supaya sekalian kita bahas chatnya. Ada saran pair yang mau dibahas dengan menggunakan indikator ini. GBP New Zealand. Oke, GBP New Zealand. Oke. Oke, jadi sebelum masuk ke apa? Sebelum masuk ke indikasinya ini ya. Jadi saya kasih pendekatan pada itu
Oke. Ini bulan Februari, bulan Februari, bulan 2 ya. Bulan 2 ini sisanya seminggu ya. Sisa seminggu untuk bulan 2 ini. Jadi eh, bentar dulu ya, saya buat batasan dulu. Ini adalah harga rendah tahunan. Ini adalah harga rendah tahunan. Ini saya buka monthly dulu ya. Kemudian di sini adalah harga tinggi bulanan, yang bawah ini adalah harga rendah tahunan. Ini juga sudah mantul 2 kali. 2 bulan, bulan Desember, bulan Januari ini sudah mantul. Dan resistennya yang bisa kita lihat ini adalah dari bulan Desember. Artinya pergerakan harga dari bulan Februari, bulan Desember, dan bulan Januari ini berada di bawah harga bulan Desember atau di dalam range bulan Desember, di mana harga sudah coba untuk mengisi harga dari buyer ini, jadi sudah dianggap di sini sudah selesai, sudah mengisi ya. Oke, sudah mengisi ya, harganya sudah dia dari pergerakan dari apa sudah memberikan swing low yang meninggi dan juga swing high yang meninggi juga di sini. Jadi di sini ada pergerakan untuk naik di sini. Kalau kita lihat secara telanjang di sini ya, secara telanjang. Oke, ini dari bulanannya. Kemudian kita lihat ke weekly-nya. Jadi di weekly ini kita sudah punya batasan di sini. Kita memiliki bias kecenderungan harga cenderung untuk naik di sini ya. Kemudian kita memiliki batasan harga di sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada 2 tower, 2 pondasi yang cukup kuat. Pertama yang pertama itu adalah yang ini. Oke. Ini pondasi yang cukup kuat, pondasi pertama membentuk kaki pertama, ini pondasi kedua. Oke, di sini 2 tower. Biasanya pola ini adalah pola yang jarang terjadi. Pola yang jarang terjadi dan kita melihat di sini sudah 2 kali retest, kemudian harga naik. Dan di sini juga polanya terbalik dengan yang bawah. Di sini polanya hampir sama, tetapi dia lebih tipis ya, lebih tipis dan lebih cenderung ke bawah. Nah sekarang kondisi harganya berada di antara 1955 dan pada tingkat bottomnya di sini lebih cenderung ke arah 19 ya. Kalau kita ambil angka bulatnya ini di 19050 ya, sekitar dalam di situ. Oke, 1950 di sini 900 950. Oke, ini range-nya ya, range pergerakan untuk 1 minggu ini. Kalau dia nggak masuk ke bawah ya, dia bergerak di antara di sini. Itu untuk range mingguannya ya, untuk range mingguan. Kemudian kita larinya ke daily. Daily membentuk pola turun. Oke, daily dia membentuk pola turun dalam bearish engulfing, tapi ini tidak menandakan bahwa dia akan turun. Ini menjadi level kuncinya ya, di mana terdapat level supportnya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, batasannya, batasan supportnya. Nah itu untuk daily ya, untuk daily. Jadi dia dalam bentuk lorong yang ke atas untuk daily-nya. Kemudian kalau kita perkecil lagi di 4 jam, kita akan mendapatkan minor support. Minor supportnya di sini. Ini minor supportnya ya.
Ini minor supportnya. Ini minor supportnya juga. Oke, jadi dia sudah breakout ke atas, kemudian dia ada retracement pada 4 jam. Kalau untuk intraday-nya 4 jam dan dia sudah bergerak naik, kemudian ini adalah kategori koreksi. Karena dia membentuk biasnya bias naik, kategorinya untuk koreksi. Jadi kalau kita buat mappingannya berada di sini, ini adalah tingkat supportnya yang paling dekat ya, minor supportnya ya. Kemudian baru untuk masuk ke dalam, di sini level yang kedua, di sini level yang ketiga. Untuk kemungkinan pantulannya untuk rebound kembali ke atas. Oke, ini yang bisa saya lihat secara price action-nya. Posisinya seperti itu. Kemudian kita lihat ke indikasinya. Kalau berdasarkan apa yang telah disampaikan tadi, di sini kita memiliki dua double bottom, walaupun tidak berbentuk mendatar sekali, tapi dia sudah membentuk double bottom dan kita memiliki indikasi perpotongan golden cross sebagai signal yang tidak kuat karena posisi perpotongannya ini ada di bawah. Tapi ini jangan diapakan ya. Ini dari indikasi yang diberikan oleh indikator ini sendiri, tetapi di dalam penggunaannya meskipun perpotongan ini terhitung lemah, meskipun saya katakan meskipun ini terhitung signal beli yang lemah, perpotongan dari KS dan TS di sini dan berada di bawah Kumo, tapi ada hal yang perlu kita perhatikan, oke, yang menjadi satu masukan dari kita adalah bahwa penurunan ini sudah mengisi pada level ini ya. Teman-teman bisa lihat di sini yang saya gambar ini adalah level kunci dari price action yang jarang sekali orang perhatikan di sini. Buat saya ini adalah level kuncinya di sini dan biasnya ini perlu diperhitungkan karena bias itu menggambarkan kecenderungan lower low kemudian higher low, itulah membentuk biasnya, kemiringannya ya. Kemudian secara diagonal kalau teman-teman tarik dari trendline seperti ini, terlepas dari indikatornya ini membentuk potongan di sini sudah breakout terhadap descending trend line di sini. Oke. Baru kita lihat konfirmasi dari indikatornya ini, harga sudah motong Kumo di sini, perpotongan Kumo sudah terjadi, kemudian dia membentuk celah naik, membentuk sungai menaik. Nah, karena dia pergerakan tidak bukan dalam bentuk tren yang sehat. Maksudnya ini trennya kan masih mencoba-coba untuk naik, belum sepenuhnya naik di sini ya. Kalau teman-teman perhatikan begini kan bentuk satu alirannya itu kan alirannya baru membentuk kelandaian untuk mencoba naik. Oke. Nah, ini termasuk indikatornya ya penuh sekali catnya dibuat di sini nih. Oke, dari sini juga ada perpotongan di sini. Nah, dead cross ini apa menandakan bahwa harganya kuat untuk turun. Diingat kembali bahwa perpotongan Kumo untuk sell tetap perpotongan dari Tengen Sen dan Kijun Sen di atas, tetapi harganya perpotongannya berada di atas awan. Berarti ini perpotongan yang lemah ya, perpotongan yang lemah di sini. Ini juga perpotongan untuk buy yang lemah. Kita jangan jangan terlalu terfokus bahwa perpotongan ini menandakan lemah, berarti kita nggak boleh masuk. Lemah di sini berarti nggak boleh masuk. Tapi kita harus perhatikan bahwa kenaikan dari ini di sini ini sudah membentuk
apa namanya, satu perubahan tren yang sangat kuat di sini. Oke, nah di sini juga membentuk perubahan tren yang sangat kuat. Oke, di antara atas awan dan di bawah awan. Jadi hemat saya untuk yang di sini, ya kira-kira mungkin daerah mantulnya kembali ke sekitar di sini untuk di daerah awan. Oke, jadi untuk tren besarnya, saya melihat untuk tren besarnya ini adalah karena kalau kita perhatikan dari mata uang untuk pound sterling, ini pound sterling lagi kuat-kuatnya yang lagi menguat. Oke, ini bisa dilihat di pound sterlingnya lagi menguat sekali dan masih memiliki ruang. Teman-teman bisa melihat di sini masih memiliki ruang pada bagian atas di sini. Oke, masih memiliki ruang ke atas dan karena dia masih memiliki ruang ke atas dan kalau kita perbandingkan dengan uh, New Zealand, ini adalah New Zealand juga sama-sama menguat. Artinya kondisinya kan dolar saat ini kan sedang melemah ya. Kondisinya juga sedang melemah, tetapi New Zealand ini lebih terbatas. Oke, teman-teman bisa lihat di sini terjadi daerah macet. Banyak candle di satu tempat di sini. Oke, ini sudah mulai terbatas untuk New Zealandnya. Penguatannya terhadap dolar itu sudah mulai terbatas. Saya buat lebih apa ya? Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia mendekati high tahunan di sini. Jadi sudah mulai terbatas. Jadi beda dengan pound sterling yang masih memiliki ruang ya. Jadi untuk New Zealand ini memiliki potensi naik daripada potensi turunnya untuk GZ ya. Masih memiliki potensi naiknya daripada turunnya. Jadi kalau saya buat batasan kira-kira nanti jatuh-jatuhnya nanti berada di sini. Oke, ini untuk daerah pantulnya. Jadi daerah pantulnya berada di sini, kemudian ini tingkat supportnya ya. Ini lihat di sini support, ini tarik ke sini. Ini merupakan levelnya bagian bawah, kemudian bagian atasnya kurang lebih di sini. Jadi ini masih lebih cenderung untuk berkonsolidasi pada area ini. Dan kalau kita tarik seperti ini sudah breakout secara diagonal. Oke, jadi ini lebih membentuk pola range menaik di sini intinya. Pola range-nya menaik ya. Swingnya ke atas. Swingnya ke atas. Supaya nggak membingungkan dari pemakaian dari indikator ini, pertama-tama itu digunakan kumonya dulu ya, untuk supaya nggak bingung nanti. Ini dihilangkan aja dulu Kijun Sense, yang lain-lain dihilangkan dulu untuk melihat konteks daripada trennya, karena dia membawa memberikan indikasi tren yang kuat di mana kondisi dari harga kalau berada di bawah kumo itu tandanya turun, kalau dia berada di atas kumo itu tandanya naik. Dan kalau harga berada di tengah-tengah kumo tidak menandakan bahwa harga sideways, tetapi harganya tidak ada arah. Oke, tidak jelas gitu maksudnya. Jadi kondisi sekarang memasuki kondisi di dalam kumo pada 4 jam ya. Pada 4 jam di dalam kumo. Jadi pasarnya tidak jelas. Tetapi secara price action ini masih memiliki kemungkinan turun yang terbatas. Dan secara tren ini memiliki kemungkinan naik yang lebih luas di sini. Oke, kalau kita perhatikan kumonya ya.
Jadi secara kumo pada 4 jam, periode 4 jam, itu lebih cenderung masih berada di atas. Nanti kalau kan memasuki fase konsolidasi lebih jelasnya untuk fase konsolidasi yang lebih lebar. Jadi perpotongan Kijun Sen dan Tengen Sen yang kita bulatin seperti ini, kita harus menarik satu trendline seperti ini untuk menandakan breakout secara temporal, breakout yang pendek ya, supaya kita juga bisa mencuri entry kalau kita tradingnya menggunakan frame yang kecil. Misalnya di 1 jam kan bisa buat entry ya, lumayan kan, dia sudah lewat Kumo di sini, bisa sell di sini. Kalau di 1 jam ya, kalau kita hadirkan lagi dari Tengen Sen dan Kijun Sen-nya, seperti ini, seperti ini. Nah, kita di sini walaupun signal jualnya lemah di atas Kumo, tetapi kita melihat di sini perpotongan ini juga menghasilkan breakout seperti ini, itu bisa entry, bukan nggak boleh entry. Ya kan, ini kan low kan, yang di breakout kemudian terjadi perpotongan walaupun di atas Kumo ya boleh entry, walaupun dikatakan sebagai signal entry yang lemah. Ya buat saya untuk intraday untuk scalping ya tidak boleh entry di sini. Jadi 1 jam ya, kalau kita gunakannya pada prinsip 1 jam. Nah, sedangkan di sini kita lihat ini adalah perpotongan yang kuat untuk entry di sini. Masalahnya di sini signal kuat buy-nya di sini dengan signal buy yang di sini sedikit berbeda. Signal buy yang di sini sudah merupakan signal buy yang lebih ke tahap daerah jenuh karena perpotongan dari Sengkang span ini ke bawah tidak membentuk alur yang di dalam antara yang garis hijau sama daerah Kumo. Kalau yang ini kan yang kuat ya membentuk saluran. Ini juga kuat, tetapi masalahnya perpotongannya lebih cenderung menandakan bahwa harga kenaikannya mungkin terbatas. Dia tidak membentuk celah yang seperti yang celah ini di antara awan dan garis hijau ini kan awannya membentuk lorong sungai. Nah di sini sudah potongnya ke bawah. Walaupun dia kasih signal buy di sini, ini sikospannya motornya ke bawah. Oke. Nah kalau untuk lihat di 1 jam ini sepertinya nanti ini akan menjadi resisten paling dekat. Ini adalah resisten paling dekat kalau terjadi perpotongan lagi di sini, maka dia akan membentuk signal buy yang lemah. Di sini ya, membentuk perpotongan signal buy yang lemah secara apa ya? Secara pembacaan dari indikator ini. Karena konteksnya harga berada di bawah awal. Oke. Indikator ini menurut saya baik sekali digunakan apabila kita melihatnya pada frame yang cukup besar seperti ini. Teman-teman perhatikan pada saat di daily ini kumonya sudah membentuk kumo naik. Awannya sudah mau naik di sini dan kondisi harganya sudah di atas kumo. Ya, untuk pembacaan trennya ya. Untuk pembacaan trennya. Nanti fungsi dari Cikospan seperti yang saya jelaskan sebelumnya yang garis hijau ini karena dia tarik 26 ke belakang pada level-level di mana sumbunya di sini, sumbu bawahnya, puncak bawahnya ini akan menjadi support ya. Ini akan menjadi support di sini. Ini ada level-level support yang ditunjukkan dari garis hijau ini. Oke. Sedangkan pada tingkat resisten ya ambil aja puncaknya nanti di sini. Puncak dari apa? Cikospan ini. Ini akan menjadi tingkat resistennya. Ini. Oke. Nah, signal entry dan signal entry-nya sudah tahu ya, sudah saya jelaskan ada 3 kategori. Walaupun bisa divariasi nantinya ya. Divariasi dengan price action maksud saya. Dan untuk daerah keluarnya, untuk daerah keluar dari posisi buy, untuk keluar dari posisinya nanti kita
ini lebih lebih cocoknya nanti kita gunakan pada alat parameter seperti garis trend line untuk menentukan tingkat support resistennya. Walaupun nanti posisi masuk buy, misalnya di sini, posisi keluarnya bisa di ujung di sini, di petunjuk dari Chicago Span yang warna hijau ini sebagai resisten. Oke. Nah, ini termasuk indikator yang jadul, maksudnya indikator yang sudah lama lama sekali kan, karena indikator ini diciptakan tahun 56 sesudah Perang Dunia selesai, ini diterbitkan, indikatornya baru diterbitkan. Dan indikator ini belum ada terjemahannya di dalam bahasa Inggris. Semua indikator ini masih berada di dalam bahasa Jepangnya karena bukunya itu tidak pernah diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Oke, ada yang mau yang ditanyakan? Saya persilakan atau ada yang mau di-sharing pada hari ini? Mau keluar dari konteks juga ada masalah ya. Misalnya kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Atau ada pair yang lain yang mau dibahas? Ada pasangan lain yang mau dibahas? Jadi sebelum memakai indikator ini supaya chartnya nanti nggak terlalu banyak gitu ya. Uh, untuk melihat arah trennya sih saya biasanya saya hilangkan dulu yang banyak ini supaya tidak membingungkan. Nah, seperti ini dulu. Jadi kondisi harganya berada di atas atau di bawah awan. Ini dulu supaya untuk memudahkannya ya. Ini kondisi harganya berada di atas awan atau di bawah awan untuk melihat tren awalnya. Oke, kalau sudah begini biasanya baru saya masukkan yang ini, yang dua ini untuk mencari signalnya supaya chartnya nggak penuh gitu. Baru begini modelnya. Oke, baru seperti ini modelnya. Ya walaupun saya tidak gunakan indikator ini ya, saya lebih lebih kalau lebih cenderung menggunakan chart yang kosong daripada ada indikatornya. Tapi ini juga untuk menambah supaya teman-teman tahu fungsi dari indikator ini. Ada di MetaTrader kan. Oke, ada yang mau bertanya? Untuk materi minggu depan ke dalam minggu depan itu materinya sudah masuk ke fundamental, kemudian ada pembahasan dari indeks saham gabungan. Bulan depan saya bahas indeks saham gabungan dari Nasdaq. Tiap bulan saya ada bahas satu kali, kemudian ada materi fundamentalnya satu kali pertemuan, kemudian ada teknikalnya juga. Jadi sudah lengkap di situ ya. Nanti setiap bulan ada satu kali fundamental, ada indeks saham gabungan, kemudian ada teknikalnya. Jadi komplit di situ. Apakah cukup jelas yang saya sampaikan pada hari ini? Kalau sudah jelas, ya sudah selesai materinya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan. Tapi kalau masih mau bertanya, waktunya masih ada, masih 5 menit. Untuk tanya yang lain juga masalah ya. Nah, kita kan nggak terlalu banyak orang di sini.
Likuiditas. Likuiditas biasanya terjadi karena dari penarikan ya, penarikan posisi sebenarnya. Oke, semoga sudah jelas. Konsep likuiditas biasanya lebih kepada penarikan dari posisi yang sudah ada. Jadi secara tren, secara teknikal, likuiditas bisa kita lihat dari pada level tingkat supply dan demand-nya. Jadi teman-teman misalnya ini ya, di sini ya. Nah, biasanya harga kalau sudah mencapai kira-kira kisaran sini itu terjadi penarikan. Pada level-level ini akan terjadi penarikan. Pada level-level ini akan terjadi penarikan. Oke, pada level-level ini akan terjadi penarikan. Itu liquidity ya, penarikan ya. Jadi batasan-batasan harga yang sebuah ini biasanya akan cenderung membentuk satu tanda-tanda di mana terjadi penarikan yang pada umumnya, pada lazimnya itu terjadi. Dan likuiditas itu akan, liquidity ini nanti akan terlihat dari saat-saat harga mendekati daerah jenuh. Oke, pada saat terjadi daerah-daerah jenuh itu harus kita waspadai. Saya memberikan satu gambaran yang supaya teman-teman bisa jadikan referensi atau dijadikan bahan untuk riset nanti. Oke. Iya, harganya itu akan tertarik pada level-level itu. Karena liquidity itu biasanya orang kan melepaskan posisi biasanya di situ. Saya kasih apa ya, bentar ya. Bentar. Nanti diperhatikan polanya seperti ini. Polanya ya, polanya biasanya seperti ini. Pola yang perlu diperhatikan adalah pada pola bullish dan bearish seperti ini. Di daerah ini, di daerah lehernya ini biasa akan terjadi orang melakukan penarikan. Jadi level-level ini penting bahwa sebenarnya semua harga itu akan membentuk pola ini. Baik secara personal, baik secara single bar maupun yang banyak bar. Single bar kan cuma begini aja ya. Polanya seperti ini. Oke. Nah, pada level ini biasanya orang melakukan penarikan liquidity. Karena dia mendekati level penting di sini. Levelnya di sini. Sama halnya di sini. Ini kan kelihatan jelas ya, barnya baru ada 1, 2, 3, 4, ini kan kelihatan jelas. Nah, pada yang multiple bar, kita harus sedikit berimajinasi seperti ini. Oke, maka pada daerah neck ini akan terjadi liquidity. Penarikannya di sini. Sehingga teman-teman perhatikan di sini terjadi penarikan. Selesai terjadi penarikan. Oke, kemudian satu contoh lagi. Misalnya ini ya, sering terjadi ya di sini. Pola yang sama, pada area ini orang biasa suka narik di sini. Nah, ini untuk pound sterling, DXY,
Ini kan kelihatan ya, ini sudah mendekati level-level resisten mingguan maupun resisten dari bulanan. Nah, ini biasanya di sini kan terjadi penarikan. Oke, di sini biasanya akan terjadi penarikan. Penarikannya bisa besar, bisa sedikit juga bisa terjadi. Karena kenapa? Karena rata-rata orang menemukan ini level yang cukup penting untuk melakukan entry maupun melakukan apa namanya taking profit pada area tersebut, sehingga menjadi area yang krusial, area yang rawan pada lapisan ini, mana orang sering terjadi penarikan. Ini range transaksinya ke sini ya. Kalau close candle-nya berada di bawah, berarti lebih cenderung harganya bermain di pada area ini. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup jelas ya. Kalau sudah, kita akhiri aja sesinya. Nah, waktunya sudah habis dan kita akan berjumpa kembali pada minggu depan. Buat teman-teman yang sudah hadir pada malam ini, ya semoga apa yang disampaikan oke, karena waktunya terbatas ya, nanti minggu depan masih bisa disambung lagi. Terima kasih sudah hadir pada malam ini. Kemudian apa ya, teman-teman yang butuh analisa ini nanti bisa dicek di link ini ya. Price action ya. Price action sebenarnya selalu saya sharekan sih, karena price action kan melihat kepada candlestick nanti. Tapi secara khusus itu ini sudah pernah saya sharingkan di webinar sebelumnya. Ini nanti bisa dicek aja di channel saya ya, di Forex Energy itu lengkap sekali di situ untuk price action-nya. Oke. Di channel saya tuh bisa dicek itu di price action tuh udah komplit di situ. Jadi tidak saya bahas ulang. Kalau saya cerita untuk webinar itu udah sekalian di situ. Udah tentang action karena yang utama kan dalam pasar itu kan cuma ada dua ornamen pentingnya, yaitu harga dan volume. Itu nggak bisa kalau cerita analisa harga maupun apapun nggak apa Forex Energy